Terima kasih orang baik. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai. Masya Allah, dari tanggal 8 17 ya, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wow, pas 1 minggu ya. Tepat 1 minggu pasti kembali hadir menemani kalian semua. Edisi siang hari ini, edisi ini tanggal berapa nih? Ya mampus dah jam gue nih kayaknya. Hari ini tanggal 25 Mei 2021, tepatnya dari Selasa, ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Dan tentunya masih dengan suasana masih lebaran ya. Ada yang sudah beranjak pulang dari kampung ke kota lagi, ada yang baru mau pulang ke kampung, macam-macam lah ya. Soalnya ada teman-temanku yang hari akhir bulan ini baru mau arah ke kampung, tapi ada juga yang dari kampung arah ke kota lagi. Dan aku yang heran adalah ketika ada pemberlakuan penyekatan, katanya ini katanya itu, tapi saya rasa tidak terlalu efektif karena ya aman-aman aja di jalan, gak ada apa-apa. Bahkan aku nyanyi ke Garut juga gak masalah, meskipun katanya sampai tanggal 24. Sedangkan aku tanggal 19 malam sudah arah ke Jakarta lagi. Bahkan malah Satpol PP lagi sibuk denda-denda ataupun ngangkut-ngangkutin perabotan para seniman yang kedapatan mentas di nggak tahu ini PSBB atau apa. Aku masih kurang paham. Cuma sekali lagi, siapapun kalian yang sedang dalam kondisi saat ini, sedang beranjak pulang atau mau arah kemanapun, mudah-mudahan dilancarkan dan tidak jadi korban penyekatannya. Karena banyak yang terkena dampaknya, tapi banyak juga yang lolos. Maksudnya ada yang kepegang, ada yang lolos. Jadi macam-macam ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Salam kangen, salam rindu. Piye seminggu ketemu sama Mas Tulus, kangen apa enggak? Nungguin videonya Mas Tulus apa enggak? Coba jujur, Mas Tulus mau dengar. Alhamdulillah, berarti aku kangen sama aku dong. Aku juga kangen sama kalian. Sebetulnya bukan gak ada waktu, tapi ada waktu karena Mas Tulus harus kerja harian. Bukan kerja harian, tapi harus ada kerjaan sampai di tanggal 22 kemarin. Jadi 23, 24 itu Mas Tulus sudah libur, tapi capek, hari-hari kerja nasional kan, hari kebersihan nasional. Jadi harus nyuci baju-baju yang harus diselesaikan di hari Senin. Jadi hari Senin aduh udah capek, ternyata hujan seharian coy pasar Minggu. Jadi ya besok kayaknya waktunya dipakai buat istirahat dulu. Diistirahatkan dulu, baru Selasa nanti bikin vlog. Dan ternyata hari ini alhamdulillah bisa bikin vlog, bisa nemuin kalian semua ya. Kenapa Mas Tulus gak ada kemarin seminggu? Satu adalah memang ada pekerjaan keluar kota. Yang kedua memang ada pekerjaan di Jakarta juga. Yang ketiga adalah karena sedang merecap ataupun sedang mengecek ataupun mengetes AdSense yang Mas Tulus dapatkan. Jadi kendala dari Mas Tulus itu adalah ketika sudah 8 bulan baru gajian, dimana seharusnya 17.000 subscriber itu minimal tuh 1 bulan minimal sudah gajian, tapi ternyata aku belum. Jadi aku gajian baru 7 bulan. Setelah aku 7 bulan baru gajian, dan itu pun dengan hasil yang standarnya orang gajian 1 bulan lah. Maksudnya bukan UMR, di bawah setengahnya UMR pun nggak ada, lebih jauh dari situ. Jadi makanya aku sengaja mengevaluasi kira-kira kenapa sih AdSense-ku, kenapa sih pendapatanku kok sejauh ini, jauh banget ini, kenapa. Jadi agak-agak sedikit evaluasi juga, sekaligus memang ada pekerjaan intinya di situ ya. Pokoknya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semuanya. Yang lagi nonton video ini Mas Tulus sudah yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Untuk yang sedang dalam kondisi susah keuangan
keuangan, semoga Allah mudahkan rizkinya, Allah amin ya Allah. Kemudian untuk yang sedang dalam susah jodohnya atau belum bertemu dengan jodohnya, segera Allah pertemukan dengan jodohnya, amin ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah, diberikan keberkahan, rezeki yang berkah barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan seperti biasa, Mas Tulus ingatkan lagi di awal pembukaan, seperti biasa untuk kalian yang mau ikut berdonasi nasi box, akhir bulan Juni Mas Tulus akan bagi-bagi sedekah lagi di Jumat terakhir di bulan Juni, yaitu nasi box. Nah, teman-teman yang mau berpartisipasi sangat-sangat diperbolehkan, sangat-sangat ditunggu. Caranya gimana, Mas Tulus? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal satu nasi box itu kita hargai 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Kalau misalnya jenengan mau berpartisipasi, mungkin sedang dalam sedikit ada kelebihan rezeki, ini kan akhir bulan, habis gajian, saya selipkan 200.000 lah buat sedekah ke Mas Tulus supaya bisa digunakan untuk bersedekah nasi box. Jadi satu nasi box itu 10.000 rupiah. Jadi kalau jenengan mau sedekah 10 nasi box berarti 100.000. Atau di bawah itu juga nggak masalah, boleh-boleh aja ya. Misalnya mau sedekah, silakan klik kolom deskripsi. Dan juga untuk teman-teman yang pesan minyak bidara, stok minyak bidara sangat-sangat banyak. Sebetulnya sudah dari hari Rabu, seharusnya Mas Tulus sudah pengiriman, tapi baru hari Selasa ini bisa diproses semuanya. Untuk teman-teman yang mau pesan minyak bidara yang sudah indin dari kemarin, yang belum berhasil dapat, Mas Tulus punya stok banyak banget, sekitar 53 pieces. Jadi teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silakan langsung sekarang saja pesan. Caranya gimana, Mas Tulus? Kalau mau pesan minyak bidara, klik di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 085754111888. Itu khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara. Maaf, tidak terima telepon ya, hanya chat aja. Caranya ketik nama, kemudian nomor HP dan juga alamat lengkap, sehingga bisa dicek untuk ongkos kirimnya, kemudian segera dikirim ya. Punya duit bisa ditransfer nanti, kalau bisa langsung ditransfer. Kalau tidak punya duit, misalnya banget nggak punya duit, Mas Tulus saya minta tolong, bisa nggak dikirim dulu minyak bidara, saya belum punya rezeki. Insya Allah kalau memang jenengan betul-betul butuh, insya Allah saya bantu, saya kirim secara gratis. Ataupun mungkin bayarnya nanti kalau udah punya rezeki, nggak apa-apa ya. Kalau memang betul-betul membutuhkan, sangat-sangat masih tunggu untuk membutuhkan. Karena kelebihan minyak bidara tadi macam-macam teman-teman, dari penyakit yang nyata sampai penyakit yang gangguan sihir, gangguan jin. Kita tahu sendiri bahwa daun bidara ini luar biasa kelebihannya. Dan oh iya, saya mau klarifikasi sedikit. Kemarin ada yang komplain, Mas Tulus kenapa saya harus menyebutkan anak idiot, kenapa saya harus menyebutkan anak autis, kenapa saya harus menyebutkan anak cacat dan sebagainya. Sebetulnya begini teman-teman, saya sudah menyebut dengan istilah anak istimewa, anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Tetapi untuk menegaskan perkataan saya di mana anak istimewa ini apa maksudnya, ya kan? Jadi saya sedikit beberapa kali menyebutkan maaf idiot, autis dan lain sebagainya. Itu bukan untuk menghina sama sekali, tetapi itu untuk menegaskan yang saya sebut istimewa tadi adalah anak-anak tadi. Loh, jangan salah, anak-anak memiliki kekurangan, pasti Allah berikan kelebihan. Jadi jangan pernah takut ya. Saya berpesan kepada ibu-ibu semua yang memiliki anak, maaf sebelumnya, berkebutuhan khusus, entah itu idiot, entah itu cacat, entah itu autis dan lain sebagainya. Saya berharap semoga Allah sehatkan badan jenengan, berikan ketabahan yang luar biasa, kesehatan. Dan saya yakin dan percaya bahwa anda itu adalah salah satu pilihan-pilihan Allah yang akan dijanjikan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan berhasil mengontrol kesabaran Anda ya. Pokoknya semua para ibu-ibu luar biasa yang mempunyai anak yang luar biasa tadi, semoga Allah mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, diberikan ketabahan ekstra. Dan juga jangan pernah lelah. Mau cerita sama Mas Tulus boleh. Ada Mbak Nisa, ada mamanya Rafa, ada mamanya Mas Revan, semuanya banyak yang curhat sama Mas Tulus. Jadi tidak masalah kalau mau curhat, cerita aja. Jadi banyak proses-proses yang dimana tadinya maaf yang kurang agak keras, kemudian anaknya bisa sedikit terkontrol hidupnya ataupun gerakannya, atau setidaknya sedikit lebih membaik lah kondisinya. Meskipun 90% anak-anak istimewa tadi itu susah untuk disembuhkan, akan tetapi sekali lagi tangan Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkata, Allah sudah mau kun fayakun. Jadi jangan pernah lelah ya. Tunggu mukjizat dari Allah dan tetap harus semangat juga untuk yang mendapatkan anak-anak istimewa ini ya. Orang tua, ibu-ibu yang luar biasa, semoga tetap semangat terus. Amin. Jangan anggap kata-kata saya itu sedikit mendiskriminasikan kalian yang punya anak seperti tidak. Saya sama sekali tidak berharap seperti itu. Demi Allah, saya justru sangat mendukung. Saya mendoakan kalian semua ya. Sekali lagi, minyak bidara bisa dijadikan salah satu terapi untuk kalian yang memiliki anak istimewa tadi. Kalau mau pesan silakan klik kolom deskripsi ya teman-teman. Ada nomor WhatsApp di situ khusus untuk pesan nomor
minyak bidara. Nama, nomor telepon dan juga alamat lengkap ya. Terima kasih banyak. Hari ini sudah ke Blitar, ada ke Pontianak, terus ke mana tuh Kendari juga dikirim hari ini. Jadi banyak pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi stok masih sangat banyak. Nanti mungkin Mas Teh upload ya history YouTube ya, supaya kalian yang mau pesan sudah tahu. Jadi mungkin video-videonya udah lama katanya ditungguin kali ya. Oke, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku sedikit ada rasa sukacita, ada rasa bahagia di mana sahabat lamaku, di mana dulu aku pernah cerita, mungkin teman-teman kalau mungkin pernah dengar atau teman-teman ingat, saya pernah menceritakan kalau saya dulu punya teman yang namanya Gembul. Jadi sebelum saya tinggal di tempat ini, saya tinggal di belakang, di samping kontrakannya Tante Ida pas. Tante Ida kan di sampingnya itu tempat tinggalku dulu. Dan aku heran sampai saat ini siapapun yang tinggal di situ pasti orangnya tuh nggak suka keluar kamar. Sama halnya dengan saya. Dulu saya tinggal di situ, saya tidak pernah keluar kamar, tidur terus kerjaannya. Apalagi pada waktu itu saya belum bekerja, saya masih baru-baru di Jakarta, saya masih, maaf, kondisinya sedang hancur-hancurnya pada waktu itu, dan saya tuh tidak pernah keluar kamar, saya tidak pernah melek, tidur terus, kerjaannya cuma tidur. Dan di situ ternyata setelah saya telisik ada yang namanya si Gembul tadi. Dan kenapa bisa balik? Kenapa Gembul bisa tiba-tiba nongol? Kemarin aku genting, aku lagi nyanyi, aku lagi kerja, terus ada salah satu hamba Allah yang curhat ke Mas Tulus. Mas Tulus, saya habis dari makam, bla 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 bla. Terus begini. Terus saya lihat kondisinya beliau ini memang sebetulnya hanya kecapean, sama memang ada sesuatu lain di situ. Ada sesuatu, dan aku bingung nih. Anak-anak lagi pada nggak di rumah. Abdul dan teman-temannya itu sedang tidak di rumah. Posisinya mereka sedang dalam, istilahnya itu kalau istilah kita tuh tamasya ya. Jadi Eyang Lukito sama Eyang Ronggo dan juga Abdul sama Dewi Kunti dan lain sebagainya itu Siti Kunti, semuanya itu sedang dalam kondisi bersafari ke salah satu tempat yang luar biasa. Jadi mereka sedang pergi ke satu tempat, sedang dibawa sama yang istilahnya kijak liburan. Anak-anak bajangku di rumah juga nggak ada semua. Jadi aku bingung gimana caranya nih ya. Sedangkan kondisinya aku bekerja, aku lagi nyanyi, dan aku nunggu azan zuhur dulu. Setelah zuhur aku ya aku doain lah intinya di situ. Kemudian ternyata aku ingat, blek, ada si Gembul. Sedangkan kondisi hamba Allah ini saya lihat memang terlalu capek, terlalu kurang, bukan terlalu kurang, tapi sedikit kurang tidur, sehingga aku mau nggak mau aku kontak si Gembul. Aku telepon dia pakai nomor Telkomsel. Telepon pakai nomor Telkomsel. Oh iya. Dan aku gini langsung, Bul, aku minta tolong mamaku di cover terlebih dahulu ya Bul. Aku minta kamu doain. Nah, jadi si Gembul melakukan sesuatu, doa. Kemudian istilahnya tuh aku berdoa sama Allah, minta supaya si Gembul ini diberikan kekuatan atau diberikan kelebihan untuk membantu si hamba Allah ini tadi. Jadi setelah itu disitulah aku momen pertama kali kenal si Gembul lagi. Maksudnya dia kembali mengenal aku itu di situ momennya. Karena sebelumnya kan aku nggak terlalu mengenal ya. Maksudnya bukan nggak terlalu mengenal, tapi kami berpisah cukup lama dan dia tinggal di kontrakan itu. Dan Gembul ini tipenya memang nggak kayak jin yang lain. Dia itu bentuknya seperti bola. Mungkin pernah nonton boneka Muppet tapi yang bulat gitu loh. Jadi itu bulat, tangannya tuh pendek-pendek, persis kayak apa ya? Ya kayak boneka tapi kayak beruang gitu, tapi bulat semua guys. Dan itu tuh nggak suka keluar. Dia di kelemahan dia memang satu, dia nggak bisa kena matahari. Itu pun tetap aku cover, baru dia membantu. Jadi aku bingung mau yang tak suruh cover siapa, sedangkan kondisinya aku kerja. Aku berdoa sama Allah, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah supaya sahabatku Gembul ini bisa membantuku untuk menetralisir si hamba Allah yang sedang minta tolong sama saya. Kemudian seret dikerjakan, dan aku pulang malam tuh ternyata Gembul yang kayak di rumah yang bilang maafin aku, kata dia gitu. Maafin apa ya? Dan ternyata guys, jam 9 lebih itu hamba Allah tadi telepon, bukan telepon tapi voice note ke Mas Tulus. Mas Tulus, Masya Allah aku sampai gak bisa tangi Mas Tulus. Jadi gini, aku sih gini teman-teman ya. Si Gembul ini punya aura, bukan berarti dia mempengaruhi ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, Gembul tidak mempengaruhi siapapun, tetapi dia itu punya aura atau dia itu punya kelebihan. Allah berikan kelebihan dia itu untuk apa ya? Ketika dia berada di samping seseorang,
seseorang tadi akan merasa sangat ngantuk, sehingga bawaannya tidur terus. Tetapi saya klarifikasi lagi, si gembul ini bukan makhluk negatif ya. Si gembul ini adalah salah satu makhluk yang punya agama. Jadi bukan makhluk yang tanpa agama. Dan saya yakinkan, saya percaya kalau si gembul ini adalah makhluk positif, bukan makhluk negatif. Sehingga ngantuknya itu ngantuk yang adem, ngantuk yang enak. Beda kan dengan ngantuk yang ditimbulkan oleh bangsa jin yang yang negatif, yang dimana membuat kita itu sedikit lebih males ibadah dan lain sebagainya. Di sini enggak, si gembul ini memang membuat kita cepat tidur, terbawa tidurnya, dia badannya tuh gendut banget. Sumpah gendut banget, badan tuh gendut, dan memang cuma tidur tok kerjaannya di pojokan, dan dia tuh tidak pernah mau berinteraksi dengan siapapun. Makanya saya juga heran, saya masih cari asal usulnya. Cuman saya melihat dia pernah sholat juga, sehingga saya pikir oh berarti sebetulnya wujud aslinya sih bukan sebulat itu, cuma karena dia sering tidur sehingga penampakannya bagi saya itu kayak bulat, kayak bola yang ada kakinya gitu loh. Cuman ketika dia beribadah kepada Allah, yes, dia alhamdulillah sholat juga, berubah jadi seperti halnya hamba Allah yang sedang beribadah gitu loh. Dan disitulah saya mengenal dia lagi, saya menyaksikan dia lagi, dan dia sampai di rumah tuh yang maafin saya. Bahkan si Ridwan kan semenjak beberapa hari itu kan sempat di sini, dan ketika ada si gembul, dia tuh kan paling betah banget melek ya. Paling betah banget melek itu sebelum Wardi sesudah Wardi pulang ya teman-teman. Dia tuh betah banget melek cuy kalau main game dan sebagainya. Dia itu selama di rumah kerjaannya ngantuk aja. Gua aneh ya, selama di sini gue ngantuk mulu katanya, bawaannya gue tidur. Ya karena di si gembul tadi. Dan ya saya bersyukur dengan kejadian saya membantu hamba Allah tadi, ternyata Allah memberikan saya akses lagi kepada si gembul. Karena hari ini baru pada pulang dari tamasya. Jadi yang lain tuh sedang tamasya. Aku nggak bisa. Aku mau minta tolong si Abdul kan jagain adiknya banyak banget. Jadi aku tuh nggak enak kalau bla 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 bla, aku nggak berani. Jadi aku cari alternatif, aku cari solusi lagi. Sedangkan kondisinya aku kerjakan. Jadi aku nggak bisa fokus 100% ke hamba Allah yang sedang minta tolong tadi. Sehingga aku hanya sebatas mengcover, berdoa. Kemudian yang bekerja adalah simbol tadi dengan auranya, dengan apa namanya, dengan tenaga positifnya, sehingga aku jadi ya alhamdulillah. Dia pulang wis turu, ya sudah, alhamdulillah sudah tidur. Berarti ketika malam saya di WhatsApp, ya Allah Mas Tulus, aku tidur tuh kayak orang bapak-bapak. Jadi aku malah aku ketawa-ketawa, tapi mungkin mungkin dia nggak ngerti kali ya, maksudnya kenapa sih kok bisa sampai seperti itu. Dan mungkin dia pertama kali ngalamin yang tidur yang kayak seperti itu gitu. Jadi dia ini salah satu makhluk yang memang dasarnya atau sumbernya adalah, maksudnya secara misalnya dikategorikan embul ini mengandung air yang cukup banyak, sehingga tubuhnya itu adem, tubuhnya itu anyes, tubuhnya itu lembab. Dan kebetulan banget kontrakanku yang dulu pas banget di samping Tante Ida itu, aku nggak pernah ngidupin lampu, aku nggak suka ngidupin lampu. Dan tempatnya itu emang lembab, jadi dia tuh suka banget tinggal di situ. Dan alhamdulillahirobbilalamin, aku jadi bisa memanfaatkan dia ketika yang ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi semua makhluk itu diciptakan Allah dengan segala kelebihannya. Sebetulnya Allah menciptakan apapun, meskipun makhluk haram sekalipun, entah itu maaf babi, anjing dan sebagainya, pasti Allah ciptakan karena ada alasannya, ada tujuannya Allah menciptakan. Dan termasuk dengan diciptakannya si gembul ini. Dan aku tahu seluk beluknya beliau, dan aku sudah mengerti siapa dia, dari mana sebetulnya siapa, dan bagaimana keadaannya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi saya hanya menceritakan di sini kebahagiaan saya, di mana saya bisa bertemu dengan si gembul lagi. Bukan berarti saya akan membuka aibnya si gembul, karena tipe gembul ini berbeda. Dia nggak suka sama sekali bertemu dengan orang baru. Ketika dia nggak suka sama orang itu, dia nggak akan mau ikut campur. Jadi mau dibayar, mau disiapin apapun, nggak akan ikut campur. Jadi dia pernah bercerita di suatu ketika ada seseorang yang memaksa dia untuk minta nomor togel sama dia, dibelikan ini dibelikan itu, dikasih sajen itu, sedangkan dia tidak mau. Malah maaf, orangnya tadi akhirnya yang sakit. Orang tadi akhirnya sakit, bukan dibikin sakit, tapi dia marah dengan begini teman-teman. Bangsa jin itu
ada aura negatif, ada positifnya di tubuhnya, sehingga ketika dia marah, meskipun dia tidak nyolek sekalipun, kita akan kena dampak dari marahnya dia. Kita akan tergores lah istilahnya itu. Dia marah tapi dengan melemparkan pisau, kita ndak secara langsung kena pisaunya, tapi kayak kebeset dikit. Nah itu bisa jadi sakit. Jadi hal-hal seperti itulah yang sedikit bisa dia jalani, sehingga dia tipe makhluk yang ndak suka dibuka. Dia ndak suka. Tadi aja sempat yang aku ndak mau ya. Aku tuh mau syuting, aku bilang, Bul, aku izin bahas kamu yang Bul, buat cerita aja Bul, supaya aku ada vlog, karena aku bingung bener guys. Aku bingung, nggak ada inspirasi apa-apa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram, tapi buat aku itu diangkat kurang pas gitu loh posisinya. Kalau diangkat sekarang kurang pas, jadi aku kayak yang error. Bul, izin apa Bul, gua ngizin. Sampai sekarang dia tuh di sini dan bawaan saya tuh ya begini teman-teman. Mungkin bisa dilihat mata saya itu tuh ngantuk banget. Apalagi tadi malam ada satu kejadian lucu yang mungkin kita bisa ceritakan di suatu ketika ya. Kalau jenengan penasaran, mungkin jenengan setuju, saya bakal angkat ceritanya. Jadi tadi malam jam 3 itu tiba-tiba ada telepon dari temanku, dari hamba Allah yang, Dut, gua ke sono ya, gua main ya. Ngapa lu? Katanya. Padahal kita jam 1 tuh habis teleponan, karena kan saya kebangun. Saya nggak ngerti kenapa saya nggak bisa tidur. Saya tiba-tiba kebangun, karena dari sore saya tidur. Saya dari jam 8 saya tidur, bangun-bangun saya jam setengah 1, ya kan? Terus jam 1 saya telepon dia, lu lagi di mana? Gue lagi main ini bikin main game. Oke, habis teleponan, dimatikan telepon, saya nggak bisa tidur, saya masih main game, saya nonton YouTube. Kemudian setelah itu jam 2 setengah 3-an lah dia telepon, Dut, gue main ke sono please, gue nggak mau Dut di sini tuh. Gue bilang, lah lu kenapa? Gue pokoknya lu tungguin gue ya, lu jangan tidur ya, gue mau pulang, pokoknya gue nungguin, gue mau tidur di rumah lu aja. Ternyata guys, sahabat saya ini, hamba Allah ini diteror sama pocong di tempat dia kerja. Jadi dia tuh kerja di salah satu tempat, dan dia itu dihantui sama pocong yang ada di kediamannya dia itu, di tempat kerjanya dia. Karena selama ini kan dia pulang kampung, dan ada sekitar 2-3 minggu nggak ditempatin kan tempat kerjanya, sehingga beberapa hari itu dia kan tidur di sini. Selama Wardi pulang dia tidur di sini, baru kerja, pulang lagi sini lagi, sehingga tempat itu jarang ditidur. Dan itu pertama kalinya dia tidur di tempat itu, di tempat kerjanya. Dan ketika dia kencing, katanya tadinya di jauhan dikit, udah merinding tuh. Ternyata pas dia berhenti ada gitu. Dan itu tuh dia langsung yang panas dingin, dia langsung telepon, dia langsung sampai di sini guys, itu badannya basah semua sama keringet, deg-degan. Belum nyampe aja gue disuruh buka pintu, Dut, buka pintu Dut, please Dut, gue. Jadi dia tuh sudah ketakutan sendiri. Dan aku menangkap satu sosok yang mungkin dia sebut sebagai pocong tadi ya. Sebetulnya dia bukan pocong sebenarnya, tetapi dia menakutkan orang dengan menampakkan diri sebagai seorang pocong. Aku tanya, namanya Narno. Aku lucu, makanya tuh gini, aku minta pendapat kalian. Kalau memang jenengan atau kalian itu mau, bolehlah kalian cerita sedikit, ataupun mungkin kalau tulis di kolom komentar kira-kira boleh aku angkat apa enggak. Jadi si pocong ini namanya Narno, dan Narno ini bicaranya tidak seteteh atau seteteh. Teteh apa ya kalau orang Jawa bilang? Jelas. Jadi kosakata dia ketika berbicara tuh nggak jelas. Dia tuh kalau ngomong nggak bisa sejelas manusia pada umumnya. Sama persis kayak si Dewi Kunti atau Siti Kunti yang waktu itu pernah mengalami kelainan di lidahnya. Dan aku tanya, waktu si temanku pulang tuh dia ikut, sebetulnya dia ikut. Makanya karena ketika temanku pulang, dia ngikutin gua nggak sindut, gua takut soalnya gua masih merinding aja selama gua di Gojek, kata dia gitu. Enggak, baca bismillah aja, baca sholawat dah lu, tenangin pikiran lu, gua gitu. Padahal sampai rumah dia tuh ikut, dan pas dia tidur aku interogasi, ternyata namanya Narno. Dan dia itu Jawa, orang Jawa tapi hitam legem gitu loh badannya tuh, maaf orang Jawa yang hitam, bukan hitam manis tapi hitam legam. Jadi pocong biasa, putih biasa, cuman mukanya tuh hitam banget sama tangan-tangan hitam semua, tangan-tangannya hitam. Dan setelah aku telaah lagi, ternyata Narno ini punya cerita sedih, punya cerita khusus kenapa dia tinggal di situ, kenapa dia nongolin diri ke temanku dan lain sebagainya. Sebetulnya dia hanya ingin meminta akses untuk ketemu sama saya. Dia minta akses sama si temanku supaya bisa ketemu sama aku aja, karena ada yang mau diceritakan. Dan ceritanya agak sedikit menyedihkan. Dan insya Allah sih kayaknya malam ini aku main ke tempat temanku. Jadi aku tempat kerjanya temanku. Jadi aku pengen ngecek, pengen tahu sebetulnya apa aja, karena saya kan memang sudah sering main ke tempat kerjanya dia, dan
saya sudah tahu betul di atas tuh memang ada macam-macam. Jadi dia tuh ruko, tetapi yang ruko yang dipakainya di bawah, yang di atas sudah kan ruangannya lebar tapi nggak dipakai. Sehingga ya namanya barang tempat seperti itu sudah bertahun-tahun nggak digunakan, ya mungkin wajar kali ya kalau misalnya ada sesuatu yang sedikit aneh. Dan termasuk si Mas Narno ini tadi. Dan aku tuh aneh, kenapa sampai mewujudkan diri sampean sebagai seorang pocong. Jadi aku udah izin sama beliau, dan beliau juga mengizinkan kalau bisa jadi pelajaran, nggak apa-apa Mas Tulus, saya mau dijadikan pelajaran. Jadi dia mau diceritakan, mau diangkat, maksudnya dia mau dibuka aibnya. Tapi maaf, dalam hal ini aibnya bukan untuk sesuatu yang buruk. Kalau jenengan mau silakan, kita bakal bahas soal pocong Narno ini. Dan insya Allah sih nanti malam kalau emang ada teman yang bisa membantu saya, mungkin saya bikin liputan di tempat kerjanya teman saya tadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini salah satu jalur terbaik yang dimana kita bisa menemukan jalur ya, untuk yang, maksudnya gini, saya bisa menemukan jalur yang benar untuk si Mas Narno nih tadi ya. Aku sih nggak ngerti, sampai temanku tuh merindingnya nggak habis kan, kasihan ya, namanya temanku nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Dia nggak ngerti apa sih maksudnya gitu, dia nggak ngerti maksudnya. Dan bahasanya begini nih, jadi dia tuh minta maaf sama jadi selama dia ngikutin temanku itu tuh dia begini-begini gitu-gitu. Dia tuh minta maaf, sebetulnya dia nggak ada maksud seperti itu. Si Mas Narno ini, pocong Narno ini nggak ada niat seperti itu. Jadi dia mengatakan seperti itu, minta maaf. Kalau jenengan setuju dibahas, silahkan klik di kolom komentar. Vote terbanyak kita bakal bahas besok. Kalau jenengan setuju ya, karena ada sebuah cerita yang oke, mungkin bagi sebagian orang ini aib, tetapi buat saya ini bagus. Ini jadi pengalaman yang baik, ini jadi pelajaran yang bagus buat kita. Jadi kalau memang jenengan setuju silahkan klik di kolom komentar ya. Kalau bisa nanti malam aku malah main ke sana, jadi aku liput sekalian. Aku pengen tahu selain ada ular, perempuan, anak kecil, ada laki-laki dan sebagainya, siapa sih? Karena di tempat itu memang ada satu yang berkuasa, yang sok berkuasa, dan saya pengen tahu siapa dia. Saya pengen kenalan sama beliaunya. Saya minta THR ya. Soalnya yang ngasih THR Mas T kan sedikit, jadi Mas T meminta THR sama si penguasa gaib yang ada di tempat kerjanya teman saya tadi. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Mudah-mudahan saya nanti bisa ke sana dan saya bisa liput langsung. Saya bisa minta keterangan bocahnya juga supaya setidaknya itu bisa dipahami untuk posisinya seperti apa sih, pengalamannya, ceritanya seperti apa. Jadi saya bisa ngobrol sama dia dan saya bisa cari keterangannya dulu, kemudian saya bisa ulas ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menonton video ini. Ini sebenarnya mungkin ceritanya agak kurang wah lah ceritanya, tapi salam berkenalan dari si Gembul buat kalian-kalian yang mungkin saat ini belum mengenal. Salam kenal si Gembul. Dia nggak mau disebut namanya. Sorry, dia tuh orangnya secret banget. Dia nggak suka disebut. Dia nggak suka disebut aslinya. Saya ngerti, tapi saya dilarang menyebutkan itu. Intinya sebut saja dia si Gembul ya. Salam kenal dari si Gembul. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Dahsyat RCTI kali ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga hari ini bisa menambah rasa kangen kita. Sekali lagi ya untuk Warteg Elis, terima kasih banyak. Yang punya Lenteng Agung, Mbak Nuryanti juga terima kasih banyak. Semuanya lah pokoknya tanpa terkecuali para subscriber Bitulus Official. Sehat selalu buat kita semua. Mohon maaf lahir batin untuk yang mungkin saat ini belum ketemu sama Mas Tulus, pengen silaturahmi sekarang. Aduh, nggak bisa. Rencananya masih mau ke Bandung, terus masih mau kerja 5-6. Aduh, kerjaannya masih banyak karena banyak yang harus diselesaikan. Dan dengan cara baik Allah memberikan jalan saya untuk menyelesaikan itu dengan cara Allah juga. Jadi saya sangat bersyukur meskipun dengan kondisi yang saya tertekan, tapi Allah berikan saya jalan juga di saat saya tertekan tadi ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak untuk yang baru join, yang baru gabung, baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, subscribe, dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk yang punya kritik dan saran, klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bb2 di Instagram Mas Tulus ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.